Menurut gua, ke depannya manusia ini akan lebih dihargai. Hai, kembali lagi di channel AB17. Di video kali ini gua akan ngomongin tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Ya, ini agak sedikit menyimpang dari bahasan gua yang biasanya ngomongin soal muslim, politik, dan pendidikan. Tapi ada alasan penting kenapa gua mau ngomongin ini. Seperti yang kita ketahui teman-teman, kita ini berada di gerbang yang namanya kecerdasan buatan ya. Bahkan gua atau lu juga itu mungkin sudah menggunakan yang namanya ChatGPT, Gemini, Copilot, Llama, dan yang lainnya. Dan sudah banyak banget konten-konten yang ngomongin soal AI ini. Dari mulai berita yang positif-positifnya, begitu juga berita-berita yang negatif-negatifnya. Di sini gue mau sedikit menyampaikan tesis ya. Menyampaikan pendapat, menyampaikan argumentasi gue soal AI ini bagaimana ke depannya. Ya bisa dibilang ini prediksi lah. Sebelum masuk ke isinya, gue beri pendahuluan dulu ya. Bahwa menurut gue, kita itu nggak perlu yang namanya takut dengan AI. AI ini udah kayak alat-alat di pabrik awal-awalnya. Dulu, sebelum ada revolusi industri, itu kan masih banyak orang-orang yang bertani ya. Kalaupun pabrik itu masih pakai tangan-tangan manusia, pekerja kasarnya. Semenjak ada mesin ya yang membantu di pabrik-pabrik, memang ada sebagian pekerja-pekerja yang di PHK. Namun kita sebagai manusia kebanyakan akan lebih suka dengan kemajuan industri karena kita bisa mendapatkan barang yang lebih murah dan juga lebih banyak daripada ketika belum revolusi industri. Selanjutnya, ketika awal-awal tahun 2000-an atau mungkin 2010-an ya buat orang Indonesia, itu internet udah mulai banyak digunakan tuh. Munculnya Kaskus, game online, itu mulai banyak yang make. Ada ketakutan lagi nih, apakah internet ini akan memperkecil peluang manusia untuk bekerja? Mungkin iya, tapi muncul beberapa pekerjaan-pekerjaan baru. Mungkin itu web development, ya pokoknya yang IT gitu ya, yang banyak menggunakan internet, coding itu mulai banyak tuh peminatnya. Terus muncullah AI ini, ya kira-kira di tahun 2020-an ya, mulai banyak keluar tuh. Yang mungkin paling gedenya ya, atau dipelopori yang paling gedenya itu oleh ChatGPT, OpenAI. Dan masyarakat kita, masyarakat dunia juga ya, lagi-lagi khawatir bagaimana apabila banyak pekerjaan yang hilang gara-gara AI ini. Seperti sebelum-sebelumnya, menurut gue akan banyak pekerjaan-pekerjaan baru dari AI ini. Tapi teman-teman, tetap ada yang tersingkirkan. Siapa itu yang tersingkirkan? Yaitu orang-orang yang tidak mau belajar. Yang mencukupkan dirinya belajar cuma di sekolah dan kuliah. Nah, lagi-lagi ke topik pendidikan tuh kan. Jadi, simple kata ya, hemat kata, menurut gue kita harus mulai sekarang belajar AI. Minimal dasar-dasarnya dulu, supaya kita tahu kulit-kulitnya lah minimal. Dari YouTube kah, dari online course lah, kan ada yang berbayar, ada yang gratis. Ini untuk menjawab kekhawatiran teman-teman soal adanya AI ini. Lanjut masuk ke tesis gue. Menurut gue, ke depannya, manusia ini akan lebih dihargai soft skill-nya. Karena soft skill itu adalah kemampuan yang AI itu belum tentu bisa lakukan. Ya teman-teman bisa cari, searching sendiri itu. Apa perbedaan soft skill dengan hard skill? Seperti komunikasi, itu adalah sebuah soft skill. Walaupun iya memang benar ada AI yang udah jago ngomong gitu ya. Cuma kemampuan kita untuk berbicara teman-teman, itu akan dipakai sampai kapanpun. Baik itu bicara secara verbal, bicara secara non-verbal, ataupun bicara secara digital. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah ketinggalan gitu ya untuk mengasah komunikasi, baik itu tadi verbal, non-verbal atau digital, mulai sekarang coba pelajari literasinya. Kenapa manusia akan lebih dihargai soft skill-nya? Karena banyak hard skill yang akan diambil alih oleh AI. Mau bikin video, mau nulis buku, ada AI-nya. Mau apa lagi? Banyak hard skill yang sudah bisa diambil alih oleh AI. Dan ingat sekali lagi teman-teman, bahwa kita ini baru masuk gerbang AI. Kita tuh
baru ngelangkah sekali di ruangan yang bernama AI yang luas sekali ini. Baru beberapa tahun AI udah se-hype ini, sehebat ini, se-wow ini. Bagaimana 5 tahun ke depan? Bagaimana 10 tahun ke depan? Orang-orang yang nggak mau belajar tentang AI, yang buta tentang AI, ini akan tergerus, teman-teman. Ada juga sih manusia yang dihargai dengan hard skill-nya. Apa hard skill-nya? Yaitu tentang menggunakan AI. Memanfaatkan AI itu adalah sebuah hard skill yang akan dinilai lebih di masa depan. Itu tesis gue. Dan gue setuju dengan anggapan bahwa kaum menengah ini akan menipis. Yang akan banyak adalah kaum kaya dan kaum miskin. Kenapa di kelas menengah ini akan menipis? Karena itu tadi, pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh kelas menengah akan digantikan oleh AI. Siapa yang menggunakan dan memanfaatkan AI? Yaitu yang kelas kaya, yang kelas atas. Sedangkan yang kelas bawah itu mungkin akan lebih kesulitan lagi untuk mendapatkan pekerjaan. Karena AI aja nggak tahu, karena soft skill-nya juga nggak diasah, yaitu adalah sebuah dunia yang buruk ya bagi orang-orang yang di bawah. Dan semuanya tentu wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Tapi kita sebagai manusia ya kita mungkin bisa menggunakan otak untuk berpikir gitu ya. Berpikir untuk memperkirakan bagaimana sih dunia ke depannya. Gua bilang memperkirakan, bukan memastikan. Itu aja mungkin video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau teman-teman sendiri sudah menggunakan AI apa? Sudah belajar AI sampai level berapa? Sampai sejauh mana? Dan ini di sini ada buku-buku. Yang di bawah ini adalah ketiga buku yang gue tulis. Selain itu adalah buku-buku yang pernah gue baca. Sebagiannya ya. Sebagian lagi nggak mungkin gue taruh sini juga. Jadi teman-teman yang mau belajar dari buku-buku ini, silakan cek YouTube Shopping. Itu aja dari gue, by 17, and have a nice day.